Belajar di numerik bimbel yuk. Halo Numerika, kembali lagi bersama kakak membahas soal ASPD Literasi Numerasi Daerah DIY 2024 nomor 4. Di soal ini ada gambar yang dimana ada pengendara A, B, C, dan D, lalu dengan keterangan sebagai berikut ya. Kita lanjut ke soalnya. Di sini mobil C, mobil D, sepeda motor B, dan sepeda A menuju objek wisata Parangtritis melalui jalan yang sama. Waktu dan kecepatan rata-rata mobil C dan D terpantau seperti tampak pada gambar ya. Nah, jadi kecepatannya ini yang C, mobil C itu 60 km per jam, lalu kecepatan mobil D itu 80 km per jam. Pengendara sepeda motor B sampai pintu masuk objek wisata Parangtritis pada pukul 10 WIB. Ya, untuk sepeda motor B ya. Di sini juga ada keterangan nih. Kecepatan rata-rata sepeda motor B itu 40 km per jam. Lalu untuk pengendara sepeda A itu sampai pada pintu masuk itu pada pukul 12 WIB. Nah, jadi dari pengendara sepeda A, motor B, terus mobil C dan D ini start di jam 8 ya. Semuanya start di jam 8. Lalu untuk pengendara sepeda A itu udah finish dari jam 12. Lalu untuk mobil C dan D itu seperti berikut ya. Nah, kita cari dulu untuk berapa kilometer sih dari start mulai palang ini sampai ke pintu masuknya ini. Nah, kita cari keterangannya di sini. Nah, di sini motor B kan kecepatannya 40 km per jam. Terus kasih tahu juga nih, sepeda motor B itu nyampe-nya itu jam 10. Nah, jadi itu di jam 8. Waktu start sampai jam 10 itu dari A dulu ya. Bentar, ini A. Di sini ya kita buat B ya. Jadi B itu dari start mulai sampai finish itu dia membutuhkan waktu 2 jam. Nah, dengan kecepatan itu 40 km per jam. Jadi karena per jamnya itu 40 km, jadi 40 kali 2 kan. Nah, untuk mencari tahu berapa sih jaraknya dari start sampai finish. Nah, hasilnya itu 80 km. Nah, berarti jaraknya dari start sampai pintu masuk ini itu 80 km ya. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan itu pernyataan yang benar adalah. Nah, jadi kita dikasih tahu nih ada 4 pernyataan. Mulai dari 1 itu mobil D sampai pintu masuk objek wisata Parangtritis pukul 9 WIB. Nah, kita cari dulu apakah ini benar gitu. Dari 4 ini manakah 2 poin yang benar? Kita korek dulu ya untuk poin nomor 1-nya, kita cek dulu. Mobil D yang ini sampai pintu masuk objek wisata Parangtritis pada pukul 9 WIB. Nah, dengan keterangannya itu 80 km per jam dan start waktu itu dari jam 8, apakah benar dia itu nyampe ke pintu masuknya ini itu jam 9 WIB? Kita cek ya untuk mobil D di sini. Nah, di sini ada kecepatan yang mana dia 80 km per jam. km per jam. Nah, lalu untuk jaraknya kan dari awal sampai finish itu kan 80 km ya tadi. Kita udah lihat dari cek dari pengendara sepeda motor. Berarti dengan kecepatan 80 km per jam, jadi dipastikan dia itu mobil D ini menempuh waktu 1 jam. Nah, karena start mulainya itu jam 8,
8 ditambah 1 jam itu sama dengan berapa? Jam 9 ya. 9:00. Berarti pernyataan nomor 1 ini benar ya. Kita cek lagi nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini dia itu 60 km per jam. Kita lihat 60 km per jam itu butuh waktu berapa lama sih dia sampai ke finish dengan yang mana jaraknya itu 80 km. Nah, gini aja nih. Jadi kita bagi aja langsung. 60 dibagi 80. Yang mana menghasilkan 1/3 menit. Jadi sini ada keterangan yang itu ini 1 jam, yang ini 1/3 menit itu 20 menit ya. Jadi untuk mobil C itu menempuh waktu sampai finish itu 1 jam 20 menit. Oke. Nah, jika kita jumlahkan dari start awal ya, jam 8 dia start sampai dari jam start itu jam 8, lalu ditambahkan dengan jarak tempuhnya itu, waktu tempuhnya itu 1 jam 20 menit. Jadi dia nyampe itu harusnya pada jam 9:20. Kita cek pernyataan nomor 2, mobil C sampai pintu masuk objek wisata Parangtritis pada pukul 9:30. Nah, ini nggak benar ya, berarti salah. Nah, kita lihat lagi untuk nomor 3, kecepatan rata-rata pengendara sepeda A adalah 20 km per jam. Nah, kita cari nih keterangan tentang sepeda A. Apa aja sih yang ada dikasih tahu di soal berikut ini? Kita lihat dulu dari awal. Nah, pengendara sepeda A itu start itu jam 8. Oke. Dan dia nyampe pada jam 12. Nah, jadi kita dapat satu clue nih. Jam 12 dikurang jam 8, yang mana dia menempuh 4 jam perjalanan ya. Nah, kita bagi lagi nih. Kita cari nih. Kan di sini kan dia kasih tahu kan kecepatan rata-rata pengendara sepeda A adalah 20 km per jam. Nah, sedangkan jarak dari start sampai finish itu 80 km. Jadi untuk mencari kecepatan rata-ratanya itu kita bagi aja 80 bagi 4. 80 bagi 4 itu ya 20. Sebentar. 20 km per jam. Nah, kita lihat nih, apakah benar kecepatannya itu 20 km per jam. Nah, benar ya teman-teman. Nah, karena dicari-cari pernyataan yang benar itu 2 poin doang, kita nggak perlu nih cek poin nomor 4. Berarti salah ini kan, karena kan soalnya dicari 2 poin yang benar aja kan. Nah, berarti jawabannya 1 dan 3 yang di poin A. Kita silang A ya teman-teman. Nah, itu ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, ketik di kolom komentar ya. Terima kasih. Dadah.